teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nurfadilah dari kelas 11-2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita membahas itu lebih dalam, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita harus mengenali dulu dong apa itu Pancasila. Pasti teman-teman belum tahu ya apa itu Pancasila. Nah, aku jelasin ya. Jadi, Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu sendiri merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ya jelas dong, dasar negara ya otomatis hukum tertinggi. Jadi semua hukum itu terpacu dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki arti ya, dan artinya pun beragam. Tetapi Pancasila itu yang pastinya diambil dari bahasa Sanskerta yang dimana memiliki dua makna kata. Yang pertama, kata panca. Panca memiliki arti yaitu 5 dan sila memiliki arti asas atau nilai. Nah, jadi Pancasila merupakan kumpulan-kumpulan nilai-nilai leluhur yang berbanyak 5 nilai. Kalian sudah tahu ya apa itu Pancasila. Sedikit di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam sila pertama itu ada beberapa cara, sebenarnya banyak sih yang dapat kita realisasikan. Cuman di sini saya akan share 3 cara. Yang pertama itu adalah kita harus saling menghargai, baik seagama maupun beda agama. Karena dengan kita menghargai, kesatuan dan persatuan pun akan tercipta. Nah, yang kedua, kita harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Karena tidak mungkin kita beragama Islam tetapi beribadah dengan cara agama yang lain. Itu sangat tidak mungkin. Atau sebaliknya, kita beragama lain dan beribadah dengan cara agama Islam. Nah, itu salah, itu sangat-sangat keluar jalur dari norma-norma Pancasila. Nah, yang ketiga, kita jangan jadikan patokan perbedaan agama itu sebagai halangan untuk berteman. Kita berteman itu boleh banget dengan siapapun, baik itu berbeda agama, ras, terus warna kulit atau apapun itu. Jangan jadikan patokan untuk berteman, karena kita berteman dengan siapapun. Banyak sekali hal positif jika kita berteman dengan seseorang punya perbedaan dengan kita ya. Lebih tepatnya sih perbedaan agama. Misalkan ya, aku berteman dengan agama Kristen. Nah, kita itu bisa banget loh untuk saling meng-share informasi terkait agama masing-masing, dan itu sangat amat menambah wawasan tentunya. Nah, jadi itu adalah penjelasan untuk sila yang pertama. Untuk sila yang kedua, itu ada beberapa cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu yaitu adalah dengan menghargai hak asasi manusia. Nah, kenapa sih kita harus menghargai hak asasi manusia? Nah, karena hak asasi manusia merupakan fundamental yang dimana itu menjadikan kita warga negara Indonesia itu menjadi sejahtera. Jadi sangat penting ya dalam menghargai hak asasi manusia. Yang kedua adalah dengan tidak melakukan diskriminasi. Nah, teman-teman pasti bertanya dong, apa sih itu diskriminasi? Nah, jadi diskriminasi tersebut merupakan sebuah tindakan, perilaku, atau praktik yang dilakukan di lingkungan masyarakat dengan memperlakukan suatu kelompok ataupun individu secara tidak adil atau berbeda. Nah, itu tidak boleh teman-teman, karena itu tidak mencerminkan jiwa seseorang itu berpancasila. Yang ketiga, kita harus membantu sesama. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita harus membantu sesama manusia ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sila ketiga itu adalah satu,
cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa sih kita harus menjaga dua hal tersebut ya? Kesatuan dan kesatuan. Nah, alasannya simpelnya seperti ini. Kesatuan dan persatuan itu harus dijaga karena kedua hal tersebut merupakan kunci dari kestabilan sebuah negara dan kemajuan sebuah negara. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa kesatuan dan persatuan itu harus dijaga ya. Cara yang kedua adalah dengan menghindari perpecahan atau mencegah perpecahan. Nah, ini ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan, di mana jika kita sudah bisa menjaga kesatuan dan persatuan, maka perpecahan pun tidak akan terjadi. Nah, jadi ada saling keterkaitan dari alasan-alasan tersebut. Nah, cara yang ketiga adalah dengan membantu atau ikut serta dalam kegiatan gotong royong, karena itu adalah sebuah praktek yang dimana kita benar-benar berjiwa Pancasila, yang dimana ada sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Nah, gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang mencerminkan jiwa berpancasila. Nah, untuk sila yang keempat, sila yang keempat itu ada beberapa cara untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita adalah mendahulukan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan secara bersama. Nah, jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang besar, kita harus mendahulukan musyawarah dan mufakat tentunya. Cara yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain dan mau menerima pendapat orang lain. Jadi hanya itu saja sih cara menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan sila yang kelima yaitu adalah bersikap adil. Adil itu tidak harus sama ya teman-teman. Sama itu bukan berarti adil. Oke? Gitu, oke. Ya, bersikap adil. Caranya itu bersikap adil. Yang terakhir yaitu adalah sila yang kelima. Nah, cara menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama sila yang kelima adalah adil terhadap sesama. Jadi kita harus bersikap adil dengan siapapun, mau dengan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda ataupun yang sederajat. Kita harus bersikap adil. Dan ingat, adil itu tidak harus sama, dan sama itu belum tentu adil. Anjay. Yang kedua, itu kita harus menghormati hak orang lain dan menolong orang lain. Kita sebagai makhluk sosial juga harus tahu akan hak dan kewajiban yang kita dapatkan atau yang harus kita hargai, karena setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing dan tentunya ada yang beda dan ada yang sama haknya. Nah, makanya disitulah kita harus menghargai perbedaan hak tersebut. Nah, jadi mungkin cukup sekian video dari saya untuk pembahasan penerapan nilai-nilai Pancasila. Bila ada salah kata, mohon maaf banget ya, karena saya bukan makhluk yang sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Saya Muhammad Hafid Nurfadilah dari kelas 11-2 ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.